Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amelia Rabbani Azra, MPD, selaku dosen pembimbing kami. Perkenalkan, saya Nur Maisin, jurusan PAI. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS perkembangan kurikulum. Pertanyaannya adalah bagaimana implementasi perkembangan kurikulum berbasis kearifan lokal pada tingkat pendidikan menengah. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pendidikan kurikulum berbasis kearifan lokal. Nah, kurikulum ini itu adalah sebuah gagasan, nilai-nilai atau pandangan-pandangan yang bersifat kebijaksanaan, penuh kearifan, bernilai baik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, kurikulum ini lebih condong mengajarkan kita pada sebuah kebudayaan, karena kita tahu di Indonesia ini sangat banyak sekali budaya yang ada di sini. Banyak kebudayaan, ada kebudayaan Sunda, ada kebudayaan Jawa, dan lain sebagainya. Ada adat istiadat tersendiri. Nah, kurikulum berbasis kearifan lokal ini dapat diimplementasikan pada sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama. Nah, salah satunya apa? Yaitu dengan memasukkan pelajaran bahasa daerah sebagai pelajaran yang wajib. Contohnya dulu juga saya waktu SD saya pernah diajarkan yaitu bahasa daerah Lampung. Walaupun saya bukan orang Lampung, tapi saya diajarkan di sekolah, saya diajarkan untuk mengenal bahasa daerah Lampung. Bagaimana mengenal aksaranya, bagaimana cara berbicaranya, dan lain sebagainya. Nah, ada juga contoh kearifan lokal ini yang dapat diimplementasikan. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, saat ada pemilihan ketua kelas, nah ini siswa akan diajarkan untuk memilih ketua kelas melalui musyawarah sebagai sehingga mereka dapat belajar tentang pentingnya untuk kerjasama, pentingnya bahwa kita sudah mantap akan satu pilihan. Nah, dengan diadanya musyawarah mufakat ini, kita diajarkan untuk kerjasama, bahwasanya kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu jadwal piket atau kerja bakti. Nah, siswa ini dapat belajar tentang gotong royong, tanggung jawab sosial dengan mengikuti jadwal piket. Dengan diadakannya jadwal piket dan kerja bakti ini akan terjadi kerjasama tim, akan terjadi gotong royong, saling bahu-bahu, membantu sama satu sama lain. Nah, selanjutnya ya apa? Yaitu salim kepada guru kita. Nah, siswa untuk diajarkan untuk memberikan salim ketika kita bertemu dengan guru kita, yaitu sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Di sini diajarkan kita atas ketawaduan, rendah hati. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita menghormati guru kita. Selanjutnya ya apa? Yaitu pemakaian seragam batik. Nah, biasanya di sekolah-sekolah setiap Rabu dan Kamis biasanya siswa-siswa menggunakan baju batik. Supaya apa? Untuk pengenalan budaya daerah, bahwa kita tinggal di Indonesia dengan berbagai macam kebudayaan. Kita mempunyai ciri khas tersendiri. Ada batik dari Jawa, ada batik dari Lampung, ada batik dari Kalimantan, dan lain sebagainya. Ini mengenalkan bahwa Indonesia ini beragam suku dan budaya. Selanjutnya apa?
Nah, selanjutnya yaitu pakaian tradisional di hari Kartini. Nah, siswa dapat mengenakan pakaian tradisional pada hari Kartini sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan wanita Indonesia. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa daerah. Nah, dengan diajarkannya bahasa daerah, siswa membantu untuk memahami dan melestarikan bahasa yang ada pada daerah mereka sendiri. Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler nih, dapat diimplementasikan, contohnya dengan memasukkan tarian tradisional, musik tradisional, seni rupa, supaya siswa dapat memahami dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Tarian di Indonesia sangat banyak sekali. Setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Ada tari tradisional dari DKI Jakarta, ada yang dari Sunda, ada yang dari Aceh, ada dari Palembang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu permainan tradisional seperti congklak, angklung, egrek, dan lain sebagainya. Nah, dengan diimplementasikan ini, siswa dapat mengetahui bahwa keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia dengan cara mengenalkan atau mengimplementasikan kurikulum berbasis kearifan lokal ini. Diharapkan siswa dapat melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari